Saya itu bukan saya ini banyak salah dan banyak dosa juga ya. Belum mumpuni dan bukan orang yang terbaik. Manusia kan tempatnya salah dan dosa juga. Benar. Cuma akan ada bedanya saat orang taat di agamanya, di mana dia berada, dia selamat. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Halo, Masya Allah, aku bisa ketemu sama Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Bu, aku Intan Aprili dari Sahabat Sahla nih Bu. Oke Bu, aku dikasih kepercayaan dan kesempatan dari Sahabat Sahla untuk mengetahui lebih dalam lagi ya Bu tentang pribadi dan kehidupan Bu Haji nih. Ya, boleh nggak Bu? Ya kan, sebenarnya nih Bu, dari info yang aku terima, Bu Haji lahir di Bangkalan, Madura, tanggal 27 Februari 1968. Ya. Dan Ibu tinggal di Jalan Kebantenan 8, RT 2 RW 5. Bener gak ya Bu? Betul. Betul ya Bu ya. Oke. Bu, kalau boleh tahu nih, Bu Haji udah berapa lama tinggal di Kebantenan Bu? Sudah lama sekali ya. Hampir 50 tahun, 40 tahun lebih sekian lah. Sejak umur 9 tahun. Mantap ya Bu ya. 40 tahun lebih ya di Kebantenan. Iya. Jadi lama banget ya Bu ya. Sudah lama sekali. Jadi udah tahu ya Bu Kebantenan gimana. Pribumi di Kebantenan. Sudah jadi pribumi. Insya Allah Bu Haji kan udah lama banget nih di Kebantenan ya kan. Kalau boleh tahu, kalau Intan pribadi boleh tahu dan sahabat-sahabat Salah boleh tahu nih. Ibu sekolahnya di mana aja nih Bu? Kasih tahu kita dong Bu. SD-nya mungkin SMP atau SMA-nya Bu. Dari SD dulu deh. Ya, SD-nya nggak jauh-jauh dari rumah pastinya ya. Jadi SD-nya ada di sekitar rumah, namanya SDI atau Taufik. Lalu SMP-nya juga nggak jauh-jauh dari rumah. Jauh juga. Zaman dulu kan transportasi itu ya, masih belum seperti sekarang. Ya. Motor juga belum banyak. Jadi kita kalau sekolah tuh harus pakai kendaraan umum. Ada di sekitar rumah juga, namanya di MTS 5 itu, di area Jalan Sungai Landak. Berarti dekat juga ya Bu? Dekat juga. SMA dulu nggak boleh jauh-jauh sekolahnya. Kalau sekarang lomba jauh-jauhan, dulu nggak boleh jauh-jauh sekolah. Lalu SMA-nya juga di situ juga ternyata. Di situ ada SMP sama SMA, Sanawiyah sama Aliyahnya. Di situ juga nggak jauh-jauh. Semuanya dekatan saja. Ternyata dekat ya. Bu, boleh nggak nih Bu diceritakan sedikit gitu mengenai hal-hal terindah yang sampai saat ini Ibu ingat, sampai saat ini masih Ibu ingat saat masih bersekolah, mungkin baik itu di SMP, SMA atau SD. Kalau SD mungkin kejauhan kali ya Bu ya, mungkin SMP boleh. Sebenarnya saat SD juga masih belum lupa, semuanya masih, karena ya alhamdulillah nggak pernah punya pengalaman nggak enak ya. Allah tuh baik banget sama saya. Saya cuma 2 bersaudara. Saya anak pertama, adik saya cuma 1. Jadi kalau di saat orang lain berebut makanan, abah saya itu justru kalau anaknya 2 dia belinya 4 gitu. Jadi 2-2 gitu. Nah terus di SD itu saya kebetulan guru SD-nya itu ada di depan rumah saya. Jadi waktu SD itu saya nomor 1 kalau suruh mengaji. Saya pintar mengaji gitu loh. Aduh, hebat bener ya. Itu bagus kamu. Iya dong. Daripada minder ya, saya pede aja. Bener. Terus waktu di Sanawiyah saya itu termasuk murid yang tidak malu-maluin lah. Ya, tidak malu-maluin. Jadi saya termasuk disayang sama guru. Saya itu waktu Sanawiyah itu juara tenis meja di lingkungan sekolah pastinya. Berbakat ya Bu. Iya. Jadi kalau ada setelah semester waktu itu ya, ada lomba olahraga antar kelas gitu. Saya selalu menang itu tenis meja gitu. Lalu tapi ada di volley juga. Pokoknya masa saya sekolah itu semuanya enak dan indah ya, banget dah. Insya Allah mantap. Nih Bu, bicara mengenai sekolah ya Bu. Ibu masih ingat gak sih Bu nama-nama guru atau mungkin teman-teman Ibu yang
buat ibu tuh masih nggak bisa lupa gitu sama mereka gitu. Nama guru Berkesan ya? gitu. Iya, Nama guru guru. misalnya kayak guru siapa gitu yang buat ibu berkesan Ya, sampai saat ini. ada satu guru namanya guru olahraga. Dan dia asli Bima waktu itu ya. Menurut kawan sekelas itu, bukan sekelas, menurut satu sekolah itu beliau galak banget itu. Tapi sama saya beliau nggak pernah galak gitu. Jadi kalau beliau galak tuh sedang marah gitu, aku nggak merasa dimarahin gitu. Aku justru ngelihat gitu, melihat mukanya beliau itu jadi lucu gitu. Karena di rumah itu keluarga aku kalau ngomong itu suaranya pasti kan Besar. orang Madura itu kalau ngomong tuh suaranya keras, padahal nggak marah gitu. Iya, benar. Jadi kalau ada orang lain marah gitu, suku lain saya malah lucu gitu. Ini ngomongnya. Jadi dan saya itu termasuk disayang sama guru olahraga saya. Namanya Pak Jakaria, masih ingat banget gitu ya. Oke. Terus ada lagi kalau di berikutnya tingkat SMA itu ada satu guru yang juga dekat dengan saya. Malah ada 3. Ada guru matematika namanya Bu Noviar, ada guru bahasa Indonesia namanya Bu Mariam. Dan ya ada Bu Nursiah kepala sekolahnya yang memang sayang banget sama aku gitu. Masya Allah. Pokoknya aku selalu dekat sama guru sampai sekarang. Jadi kebanggaan ya Bu? Iya, sampai sekarang saya juga tidak pernah melupakan jasa guru ya. Selalu ingin ada silaturahmi, ingin mengobrol, ingin bercerita apa sajalah dengan guru itu. Jadi kalau menurut Ibu kalau silaturahmi baik sama guru itu lebih indah ya Bu? Iya, Ada kesan-kesan baiknya ya Bu? harus. Ya Ibu, serta nih Bu, ada nggak sih yang ingin Ibu sampaikan untuk guru-guru ya Bu, ataupun teman-teman Ibu dari SD, SMP atau SMA sendiri nih sampai saat ini yang Ibu belum sampaikan gitu? Ucapan terima kasih kasih kan? ya, pasti. Ucapan terima kasih itu sudah pastilah. Karena beliau adalah salah satu orang yang berjasa pastinya ya dalam hidup kita. Kita bisa bertambah ilmu, bisa bertambah baik juga ada jasa dari seorang guru. Salah satu kenapa saya ingin menjadi dewan juga sebenarnya bagaimana ya guru sekarang itu kalau dia berbuat sentil sedikit orang tua anaknya marah gitu. Dan itu tidak ada pembelaan untuk seorang guru. Menurut saya guru itu sekarang memerlukan yang membackup dia gitu. Kan nggak mungkin guru itu bisa menyiksa muridnya sedemikian rupa kalau muridnya itu tidak bermasalah. Gitu. Dulu zaman saya sekolah itu saat saya mengadu ke orang tua bahwa saya itu aku tadi dijepret sama guru. Iya nggak apa-apa, bagus lah, kamu kan salah, kamu kan mungkin nakal gitu. Jadi orang tua itu tidak pernah merasa guru itu bermasalah. Jadi kalau guru berbuat begitu pasti punya alasan yang jelas. Selalu bertanya kamu salahnya apa gitu kan. Berarti nanti next kamu jangan diulangin lagi supaya nggak kena masalah gitu kan. Tapi sekarang kalau anaknya bermasalah, gurunya keras sedikit saja langsung melabrak guru. Melabrak guru ya Bu. Menurut saya ini guru ini, saya nggak tahu sejauh mana PGRI ini memberikan perlindungan kepada guru ya, belum tahu pasti. Tapi menurut saya seorang guru itu perlu diberikan advokasi lah. Jadi anything happen, apapun yang terjadi sama guru itu ada backup lah untuk seorang guru. Sebab bangsa yang besar itu memerlukan guru yang hebat, memerlukan guru yang diberikan backup penuh agar dia bisa leluasa mendidik calon anak-anak bangsa yang terbaik. Jadi kalau sekarang ini kebanyakan yang menyalahkan guru ya, daripada harus menanyakan kepada anak ya, kamu tadi berbuat salah apa, seperti itu contohnya mungkin ya Bu ya. Oke, baik Ibu, cantik banget Ibu, Masya Allah. Untuk selanjutnya nih Bu, kita mau bahas terkait permasalahan yang ada di wilayah nih Bu, dari segi kemiskinan, pengangguran, dan sumber daya masyarakat gitu loh Bu, ya kan. Menurut pandangan Ibu Haji sendiri nih, kalau boleh tahu bagaimana terkait permasalahan tersebut itu Bu?
Masalah rezeki sebenarnya Allah sudah atur ya. Sebelum manusia itu lahir, manusia sudah ditentukan rezekinya seberapa banyak, rezekinya nanti dari mana. Iya. Poinnya ikhtiar dan berdoa itu sejalan. Iya. Dimanapun rezeki itu insya Allah sudah Allah siapkan. Sudah diatur ya Bu. Cuman masalahnya dia malas atau tidak. Iya, benar, Ya kan? benar, benar. Nah, semua menurut saya orang yang hidup terutama di kota metropolitan ini bisa mencari rezeki lah. Iya. Mbok ya mau jualan apa di lingkungan dia pasti insya Allah itu asal dia tekun, asal dia Mau ya. Bu. mau dibarengi dengan usaha, insya Allah dapat rezeki lah. Iya, benar. Gitu. Ya masalah dia rezekinya beda dengan orang lain, tidak perlu protes. Iya. Benar, Gitu. benar, benar. Jadi mungkin perlu lagi lebih giat lagi, usahanya lebih tambah lagi, gitu kan? Jadi semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Iya, benar Bu. Oke. Dari permasalahan yang kita ketahui nih Bu, seperti kemiskinan, pengangguran dan sumber daya masyarakat, pasti tidak luput nih Bu dari kaum milenial itu sendiri ya Bu ya. Dimana untuk saat ini peranan kaum milenial sangat penting terkait perubahan dunia digital yang sangat signifikan nih Bu. Dukungan seperti apa nih Bu yang sekiranya bisa Ibu berikan kepada kami para kaum milenial ya Bu dalam menghadapi resesi dunia di tahun 2023 ini? Menurut pemerintah 2023 ada resesi ya. Wallahu a'lam. Semuanya ini udah awal 2023. Kita berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Tidak ada sesuatu yang terlalu merugikan rakyat. Iya benar. Tidak perlu sesuatu itu ditakuti sedemikian rupa gitu aja. Sebab saya lihat ada resesi, ada banyak pengangguran, tapi saat pergi umroh itu mengantri. Iya, Semuanya ingin pergi umroh, semuanya ingin pergi liburan gitu. Jadi saya belum tahu pasti, sebab saya bukan ekonom yang mumpuni ya. Tapi menurut saya generasi milenial ini memang tonggak untuk bangsa ini. Iya. Ada banyak peluang, ada banyak tantangan juga. Peluangnya apa? Peluangnya itu ada banyak ilmu yang bisa kita serap tanpa harus ada di bangku sekolah. Misalnya kita ingin apa tentang ilmu apa bisa kita lihat di YouTube. Iya. Semua ilmu bisa kita dapat melalui dari dalam rumah, tidak harus pergi ke sekolah kalau mau. Kalau mau ya, Bu. mau. Intinya kalau mau. Itu intinya kalau mau. Memang zaman global ini persaingan memang dahsyat banget ya. Cuma menurut saya kaum milenial ini yang pertama adalah yang perlu diperkuat adalah agama. Agama, iya benar. Agama itu jadi dibiasakan berpikir bahwa zaman harus mengikuti agama, bukan agama mengikuti zaman. Itu salah. Iya, benar. Jadi jangan pernah bilang bahwa ketinggalan zaman untuk agama ya, tidak bisa. Agama itu zaman harus mengkondisikan dengan hukum-hukum agama. Iya, benar. Hukum agama itu mutlak tidak pernah salah karena itu buatan Allah ya. Sedangkan semua yang buatan manusia itu masih ada plus minusnya gitu. Dan kaum milenial juga tantangan yang lainnya adalah gadget atau teknologi itu sendiri sebenarnya. Kadang dari teknologi itu sendiri membuat perubahan dalam gaya hidup milenial itu sendiri. Dia bisa melihat gaya hidup di seluruh dunia itu melalui handphonenya. Jadi kadang dia melihat orang yang sukses di belahan dunia lainnya, baik dari segi gaya hidup, fashion atau apa, dan dia itu kadang menjadi pesimis. Orang begitu majunya, orang begitu pesatnya dalam tanda kutip
kehidupannya gitu. Sedangkan saya masih begini saja gitu. Itu jangan sampai dari gadget itu menjadi mental kita terganggu. Iya, Gitu. mental. Jadi kalau bisa kaum milenial ini banyak belajar. Itu yang sangat-sangat diperlukan ya, baik membaca buku atau memfilter semua yang ada di gadgetnya itu. Jangan sampai itu menjadi bumerang. Dari gadget itu tidak semuanya bagus, namun tidak semuanya juga jelek. Kita perlu filter sendiri dalam menyaring semua informasi dari dunia lain gitu ya. Sebab tantangan generasi sekarang itu memang menurut saya cukup berat ya. Selain ada narkoba, ada juga LGBT itu merupakan tantangan bagi kaum milenial sekarang ya. Zaman saya dulu itu tidak begitu merisaukan. Kami tidak merasa risau dengan keadaan-keadaan lingkungan, keadaan-keadaan seperti itu, karena memang waktu itu gadget pun belum ada dan semua berjalan dengan natural waktu itu ya, tidak seperti sekarang. Semuanya menjadi dahsyat, semua pengetahuan itu bisa masuk, dan pengetahuan itu pun kalau tidak disaring, tidak semua pengetahuan itu juga baik buat kita kan. Iya, benar, Bu. Gitu. Jadi tergantung pada diri kita ya, Bu. Ya, lagi-lagi pondasi agamanya harus dibetulin dulu. Agama nomor satu ya, Nomor guys. satu. Itu yang paling penting ya, Bu ya. Oke, Insya Allah Ibu. Mohon maaf nih Ibu Haji, menurut saya pribadi yang mewakili kaum milenial, Ambil minum ya? monggo Bu. Ibu Haji kan sebagai pengusaha yang sangat amat cukup sukses, amin, amin ya Bu. Apakah Ibu Haji punya tips untuk anak-anak milenial nih Bu, khususnya untuk saya sendiri nih Bu, agar bisa menjadi pengusaha yang mandiri dan sukses seperti Bu Haji? Belajarnya tidak tiba-tiba ya. Orang yang sukses itu perlu proses. Butuh proses ya Bu. Kita memerlukan proses, dan proses itu dari sekolah sebenarnya sudah berjalan. Sudah harus dimulai. Seperti apa saat kita di sekolah, menurut guru saya tuh orang yang ambisi. Menurut mereka gitu. Jadi saat saya ada ulangan yang jelek, waktu itu saya minta remedial. Saya sendiri yang minta remedial. Walaupun mungkin yang lain tidak remedial, tapi saya merasa kurang saat saya dapat di bawah 7 itu, saya sendiri yang minta di remedial. Saya minta diulang dong Pak, boleh nggak sih? Saya belum siap gitu kan. Itu satu, dimulai dari sekolah. Jadi saat sekolah itu memang tidak main-main, tidak hanya datang dan isi absen. Tapi seberapa banyak kita menyerap ilmu saat di sekolah, bersosialisasi, cara bersosialisasi dengan guru-guru, dengan sesama kawan, itu juga proses bagaimana nanti itu ternyata ada imbasnya saat kita di sekolah itu. Saat kita dewasa itu bisa kita rasakan, oh saat berhadapan dengan orang yang sebaya, dengan orang yang lebih muda, dengan orang yang lebih tua, itu membuat saya itu paham bahwa ada bedanya. Ternyata adab itu memang harus satu step paling pertama ya Bu. Enggak, adab itu harus satu step di atas ilmu. Nah, jadi saat kita berilmu, tapi kita juga harus beradab. Gitu. Jadi nanti saat kita jadi pemimpin, kita bisa memperlakukan karyawan itu dengan santun. Dengan santun. Boleh kita marah, boleh. Tapi setelah marah mungkin maafin ya tadi aku. Tidak ada salahnya berbuat seperti itu. Masalah usaha, bagaimana orang itu untuk menjadi pengusaha, itu dimulai dari bawah. Saya juga tidak ujuk-ujuk ada di atas. Ada satu yang harus saya alami waktu itu, karena bapak memang orang pelayaran. Jadi saya selalu ditinggal waktu anak masih 1 itu. Saya sekolah membuat kue karena hobi. Jadi saya selalu ingin mencoba yang baru. Saya
lalu di situ setiap Idul Fitri atau Natal saya selalu membuat kue, dan kue saya itu tidak sembarangan, memang kualitas bahannya bagus, tidak seperti kue yang pasaran. Jadi beberapa kawan itu mempercayakan hari Natalnya atau Idul Fitrinya kepada saya gitu. Jadi saya membuat kue dengan pembantu saya untuk pesanan gitu. Lalu seiring berjalannya waktu, kita dikira-kira mempunyai modal yang cukup, barulah kita membuka usaha. Itu pun kita harus bertemu dengan orang-orang zalim dulu. Mungkin itu prosesnya. Saya bilang kan tadi proses. Tidak semua orang itu ujuk-ujuk ada di atas. Iya, benar. Tapi dengan kesabaran, dengan ikhtiar, dengan doa gitu. Insya Allah semua bisa kita lalui. Diiringin ya Bu. Iya, bukan sekali dua kali saya ditipu juga gitu. Tapi saya berprinsip kalau saya ditipu pasti Allah akan menggantinya lagi. Ya, benar. Saya bukan orang yang rugi saat saya ditipu itu. Kita ditipu itu bukan saya yang rugi. Pasti Allah ada niat apa nih di balik semua ini. Saya harus mengalami seperti. Jadi jangan suka suudzon sama Allah gitu aja. Iya, nanti saat kita mengalami nggak enak, kita suudzon sama Allah itu salah. Justru saya positif thinkingnya, saya mengalami nggak enak ini nih, Allah mau kasih saya apa? Saya berpikir, saya mengalami nggak enak apa nih yang akan saya mendapat apa? Allah akan memberikan apa kepada saya gitu. Selalu positif thinking. Lalu ya alhamdulillah berjalan ya Bu. Berjalan. Masya Allah. Dan sumbangsih saya untuk bangsa ini mungkin tidak banyak. Iya. Hanya mengurangi pengangguran sedikit saja. Amin. Dan itu menurut saya ya alhamdulillah membantu ya Bu. Masya Allah banget Ibu. Jadi menurut Ibu kalau mau sukses itu selalu semuanya diiringin ya Bu, dari doa, usaha, ikhtiar ya Jangan ingin kita sedang ada tender, kita sedang ada proyek, lalu kita sholat duha, salah. Ya. Allah itu menyukai perbuatan yang kontinu, yang berkesinambungan, yang sedikit tapi terus konsisten. Benar-benar Bu. Duha jangan pernah ditinggal. Sholat tahajud, oke lah ketiduran sekali dua kali, Mbak ya ketiduran terus. Jangan, gitu kan? Doanya dikencengin, ikhtiarnya juga dikencengin, gitu. Jadi baca Al-Qurannya juga, gitu. Semuanya itu sejalan. Nggak mungkin bagi saya. Mungkin karena background pendidikan saya adalah dari sekolah agama, jadi bagi saya berdoa itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Benar. Kebutuhan saya. Orang menganggap beribadah itu beban, itu mula-mula, itu SD itu beban. Saya merasakan SD itu kalau disuruh sholat, gitu kan, orang tua suruh. SMP saya sudah mulai belajar puasa Senin Kemis. SMA sudah mulai nambah. Sekarang ya bukan kewajiban lagi. Justru saya merasa, aduh aku nanti sholat duha di mana kalau pergi pagi. Jadi saat pergi ke gym Pilates jam 8, saya pasti perginya 7:30 kurang. Jam 7 lewat nunggu sholat duha dimulai dulu. Jadi sekarang sudah merupakan bukan kewajiban lagi. Harus ya Bu. Kebutuhan saya, kebutuhan. Jadi saya merasa kehilangan saat saya tidak melakukan itu. Iya. Untuk aku pribadi akan aku lakukan. Amin, mudah-mudahan. Amin ya Bu ya. Oke Ibu, ya ampun Bu Haji, punya pesan nggak nih untuk kaum milenial nih, kayak kita ini, kayak untuk saat ini harus bagaimana gitu loh Bu. Pesan Ibunya gitu, maksudnya buat kehidupan kita bagaimana kelebihannya. Mungkin saya nggak bisa berpesan banyak ya, sekedar sharing ya, sharing mungkin kehidupan apa yang saya alami ini bisa menjadi inspirator atau pegangan atau contoh atau apalah gitu ya, bagi kaum milenial itu. Nomor satu lagi-lagi memang agama. Agama ya Bu. Jangan sampai salah.
Pedoman hidup ya, Bu. pedoman hidup. Itu satu lagi saya itu kejarlah akhirat, kamu akan dapat dunia. Insya Allah, ya benar. Itu. Jadi jangan sekali-kali tinggalkan agama. Iya. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Agama itu adalah benteng. Penting, iya. Agama itu kalau otomotif itu remnya. Iya. Agama itu lightingnya kalau di kegelapan. Iya, benar. Jadi agama itu everything lah. Jadi tolong bagi kaum milenial itu kalau pengen hidupnya baik-baik saja, agamalah tolong Lakuin ya, Bu. Iya, dijalankan, Dilaksanakan, bukan dijalankan. hanya dipelajari ya. Iya, benar. Orang belajar agama tidak dipelajari juga salah. Iya. Jadi belajar aja, belajar lah. Prakteknya kapan? Implementasinya dari belajar itu apa? Iya, benar. Jadi agama itu perlu dipelajari, jangan dari YouTube belajar agama. Kalau bisa sanatnya Agama. jelas, gitu kan? Sanatnya jelas, ustadznya siapa, jangan lagi salah-salah ya. Nanti ada aliran yang tidak sesuai dengan ibu kita Iya, yang benar-benar. memang sudah mengajarkan sedemikian rupa. Jangan sampai salah-salah juga. Jadi tolong agama itu dipelajari di guru yang benar. Iya. Dan langsung diimplementasikan di hidupnya. Ya, Itu yang dijalanin ya, benar. Bu. Iya. Kalau pengen selamat, ini sharing ya, karena Iya. saya itu bukan saya ini banyak salah dan banyak dosa juga Banyak ya. dosa. Belum mumpuni dan bukan orang yang terbaik. Manusia kan tempatnya salah dan dosa juga. Benar. Cuma akan ada bedanya saat orang taat di agamanya, di mana dia berada, dia selamat. Kan selalu dilindungi. Iya, kan selalu dilindungi. Terus yang kedua untuk milenial itu jangan salah bergaul. Kita boleh bergaul dengan siapa saja. Abah saya bilang bergaul dengan siapa saja. Tidak harus dengan kiai, tidak harus dengan orang-orang yang terbaik menurut kacamata orang tertentu. Iya, benar. Abah saya bilang saat abah saya mempunyai kawan seorang maling, abah saya bilang bahwa abah berharap dia berubah. Dia bisa meninggalkan perbuatan yang gak benar. Iya. Nomor satu. Nomor duanya, kalau punya teman maling, rumah kita dijagain. Insya Allah. Iya kan? Lu gak mungkin lah maling di rumah teman lu sendiri. Iya. Minimal kalau ada orang jahat, kata abah aku nih, benar, dia jagain kita, gitu. Lalu satu lagi yang abah saya merupakan guru saya juga, inspirator buat saya. Saat baru-baru tinggal di Cikarang setelah abah saya pensiun dari Pertamina waktu itu, ada salah satu perempuan malam. Ya. Lalu abah saya bilang, Pak Haji, dia minta, Pak Haji boleh nggak saya minta chatnya, saya mau mengechat rumah saya karena ini mau Idul Fitri. Iya. Abah saya bilang, mau berapa? Saya satu aja, sama kamu saya kasih dua. Ibu saya marah, umi saya marah. Mungkin jealous ya, mungkin. Tapi abah saya bilang, marah lah. Terus abah saya bilang, karena ibu saya itu marahnya sambil melecehkan itu perempuan, abah saya bilang waktu itu, jangan begitu, dia kan tidak ingin menjadi perempuan malang. Iya, benar. Kalau dia boleh memilih, dia ingin lahir dari rahimnya Ratu Elizabeth. Iya. Ya kan? Tapi keadaan yang harus dia begitu. Tolong dikasih kesempatan, kita doakan supaya dia bisa berubah. Itulah kenapa teman saya itu dari berbagai kalangan. Saya punya kawan jauh di bawah saya, tapi saya senang. Malah saya sekali-sekali ingin bersilaturahmi. Bagi saya, kalau melihat teman saya happy, di bawah saya happy, saya bisa bantu. Itu adalah kebanggaan sendiri dan saya ikut happy gitu. Jadi saya bilang, saya ingin membuat orang yang tidak happy, ingin membantu mereka happy. Ya, saya benar. tidak ingin dibalas juga. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan buat saya. Amin. Jadi sedikit banyak gemblengan dan arahan
contoh dari abah saya itu membentuk saya yang sekarang. Insya Allah Ibu, terharu ya Bu. Iya. Dengan ceritanya tuh kayak inspirasi banget ya Bu. Makanya Ibu kan jadi sosok wanita yang aduh gimana gitu Bu ya. Kalau kata kita mah sempurna ya Bu ya. Masya Allah, belum. Tapi kan seenggaknya jadi dari Abah sama Umi ya yang mengajarkan itu semua. Tapi memang semua tergantung dari diri kita sendiri ya. Bagaimanapun ajarannya ya tergantung dari diri kita ya. Iya. So, Ibu hebat banget ya Bu. Akhirnya Bu, aku dan sahabat Sahla sudah tahu semua nih Bu tentang hidup Ibu, perjalanan hidup Ibu bagaimana, kisah hidup Ibu itu bagaimana. Terima kasih ya Bu Haji. Terima kasih. Sudah mengizinkan aku Intan Bu dan sahabat Sahla untuk mengetahui semua tentang Ibu. Iya, Intan, sukses buat kamu Amin, ya. Masya Allah, makasih Bu. Mudah-mudahan Amin. kamu jangan minta banyak-banyak sama Allah. Minta dikuatkan iman Islamnya dan minta keberuntungan itu di dunia dan akhirat. Sudah. Itu sudah mencakup semua. Semuanya. Jadi jangan minta suami ganteng, suami kayak banyak. Nanti Allah bingung mana yang mau dikasih duluan ini. Iya, Mintanya benar-benar. jangan Kebanyakan banyak. minta juga. Semoga kamu sukses ya. Amin Ibu, makasih Dapat Ibu. yang terbaik lah di hidup kamu. Amin. Ibu saya sudah mendapatkan yang terbaik. Amin. Udah Ibu makasih Bu sudah mengizinkan Intan dan sahabat Sahla nih ya Bu untuk mengetahui semua tentang Ibu serta mendapatkan tips dan motivasinya nih Bu, ya kan Bu, dari Ibu untuk kita semua biar kita sukses ya kan seperti Ibu nih. Masya Allah Ibu, semoga Ibu diberikan kesehatan, perlindungan dalam diri Allah ya kan Bu. Nah, sama Amin. Ibu pokoknya sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Makasih banyak ya sami-sami atas kunjungannya. Terima kasih Bu.